Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral akhwat, para thalibat madrasah Marus Shalihin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali di pagi Ahad ini kita dapat melanjutkan pembahasan dan pelajaran kita tentang Kitabul Mar'ah, yaitu Durus Al-Mar'ah, pelajaran-pelajaran berkenaan dengan kewanitaan, yang mana pada pembahasan eh, kita pada kesempatan ini akan membahas yaitu peranan wanita di dalam amal ma'ruf wa nahi anil munkar. Peran wanita dalam masalah amal ma'ruf nahi munkar. Agama kita yang mulia tidak membedakan ya wanita dan laki-laki dalam beberapa kewajiban. Ya, memang ada di sana kewajiban-kewajiban yang khusus bagi laki-laki. Tetapi secara umum perintah agama adalah mencakup ya segala jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Termasuk di antara yang kita bahas adalah amal ma'ruf nahi munkar. Kecuali di sana ada pembahasan-pembahasan, pengecualian-pengecualian hanya dalam beberapa hal tertentu saja yang dibedakan antara laki dan perempuan. Seperti umpamanya masalah sholat jamaah, umpamanya kewajiban sholat berjamaah, ya, ataupun dalam permasalahan kewajiban memberi nafkah, ya, dan juga beberapa hal-hal yang lainnya. Ya, ataupun di dalam masalah umpamanya kewarisan, hal-hal yang berkaitan dengan warisan, ya, karena berbeda tanggung jawab antara laki dan perempuan, maka agama membedakan hak dan kewajiban di dalam masalah warisan tersebut. Tetapi ya secara umum ajaran agama tidak membedakan antara laki dan perempuan, ya, semua memiliki peluang dan kesempatan untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, peluang untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian dalam perintah-perintah secara umum wanita dan laki-laki tidak jauh berbeda atau tidak dibedakan dalam agama kita kecuali hanya dalam hal-hal tertentu saja, dalam kondisi-kondisi tertentu saja. Baik. Seperti umpamanya Islam mewajibkan wanita jika safar harus dengan mahram, tapi kalau laki-laki tidak. Itu hal-hal yang sifatnya pada teknis, istilah orang sekarang ya teknis, tapi hakikatnya untuk kesempurnaan kesempurnaan bagi wanita itu sendiri sebetulnya, bukan sebagai bentuk kekurangan yang ada pada wanita tersebut, tetapi adalah kesempurnaan yang Allah berikan kepada hak-hak wanita, di antaranya mereka harus dijaga, ya, di antaranya seperti tadi kita katakan berbedanya antara kondisi pokoknya ketika safar. Tetapi secara umum agama kita yang mulia itu memberikan kewajiban, memberikan tugas-tugas agama ya sama antara laki dan perempuan. Termasuk dalam perkara yang sedang kita bahas adalah masalah amal ma'ruf nahi munkar ini. Amal ma'ruf nahi munkar, Ibnu Rajab dalam kitab beliau ya Jaumul Ilmi wal Hikam itu beliau menjelaskan di sana dengan panjang lebar hal-hal yang ketika ulama menjadikan sebagai usul agama. Maka beliau juga menukil sebagian pendapat ya, ulama mutakaddimin mengatakan bahwa amal ma'ruf nahi munkar itu merupakan salah satu dari pondasi agama Islam. Kenapa? Karena agama ini berkelanjutan, ya, tegaknya ajaran agama ini dengan adanya amal ma'ruf nahi munkar. Sehingga beliau ada ulama yang memasukkan sebagian dari rukun Islam. Ya, tentu
dengan melihat kedudukan pentingnya amar ma'ruf nahi munkar tersebut. Baik. Jika kita cermati ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW, tidak sedikit ayat-ayat yang berbicara tentang hal ini. Ya, tidak sedikit ayat yang bicara tentang hal ini. Demikian pula hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pentingnya amar ma'ruf nahi munkar dalam agama kita yang mulia ini dan besarnya pahala. Ya, pahala yang akan didapati oleh orang-orang yang bersabar, yang teguh, yang ulet di dalam melaksanakan perintah Allah, itu amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi agama juga memberikan kode etik. Amar ma'ruf nahi munkar bukanlah berarti kita berbuat semena-mena, berlaku tanpa ada pertimbangan, tanpa ada hikmah, bukan demikian. Tapi agama kita memberikan tuntunan, memberikan panduan bagaimana harusnya kita beramar ma'ruf nahi munkar tersebut. Nah, oleh sebab itu akan kita bahas di sini, ya, di antara ayat-ayat dan hadis-hadis yang akan berbicara tentang pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Pertama adalah Allah katakan dalam firman-Nya surah Al-Imran ayat 110, ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Para ulama mengomentari ayat ini, begitu agungnya amar ma'ruf nahi munkar didahulukan atas beriman kepada Allah. Kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat, ukhrijat lin-nasi, yang dikeluarkan bagi manusia, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis juga, antum tufuna sab'ina ummah. Kalian itu, kata Rasulullah SAW, sebanding dengan 70 umat. Ya. Wa antum, ya, dan kalian adalah, ya, umat yang paling dicintai oleh Subhanahu wa taala. Ya. Kata Rasulullah SAW hadis yang sahih, antum tufuna sab'ina ummah. Antum khairuha wa akramuha indallah. Kalian itu berada perbandingannya dengan 70 umat. Kalian adalah yang paling baik dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, paling baik dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sangat penting. Ya, sebagai tonggak kemajuan kebangkitan umat ini adalah tegaknya amar ma'ruf nahi munkar. Tegaknya amar ma'ruf nahi munkar. Kejayaan umat ini adalah tegaknya amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Kalau seandainya tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, maka kemungkaran akan menjadi dominan, menjadi mayoritas, menjadi hal yang tersebar di masyarakat, sehingga kemungkaran, segala bentuk sikap-sikap kehinaan, kekejian, ya, mulai tipu daya, gunjing, upat, adu domba. Coba bayangkan sekarang ini. Kalau tidak ada orang yang mencegah perbuatan-perbuatan keji, perbuatan mungkar, ya, apa yang terjadi kira-kira? Bagaimana kondisi umat ini? Ya, bagaimana, ya, kondisi umat ini? Pasti terjadi sebuah kekacauan yang tidak bisa kita bayangkan bagaimana mudaratnya terhadap umat ini. Maka kebaikan umat ini akan menjadi umat yang jaya, menjadi umat yang kuat, menjadi umat yang disegani, menjadi umat yang berwibawa apabila peran wanita dalam amar ma'ruf nahi munkar ini jelas. Apabila peran wanita dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar ini adalah sangat jelas. Bila wanita, kenapa? Nah, itu pertanyaan lagi kan, kenapa Ustaz? Wanita punya peranan penting. Pertama, sudah pernah kita jelaskan. Jumlah wanita di tengah umat ini saat ini, mana yang lebih besar daripada laki-laki? Jelas jumlah wanita lebih besar. Kemudian, maaf ya, kita katakan, musuh-musuh Islam menjadikan wanita ini sebagai senjata utama. Karena lemahnya mereka, ya, mudah tergoda dan mudahnya dimanfaatkan oleh musuh Islam untuk merusak umat ini. Tersebarlah berbagai bentuk perbuatan yang keji, dirayu dengan pakaian, mereka sibuk dengan gaya, dengan berbagai macam bentuk hal-hal duniawi yang melupakan mereka dari apa? Hal-hal yang benar-benar hakiki membawa kebahagiaan mereka. Kita lihat sebagian dari saudara-saudara kita banyak yang lebih perhatian bagaimana merawat dirinya daripada merawat hatinya. Lebih banyak melihat hal yang zahir daripada hal yang batin. Ya,
dan lebih suka banyak ke mall daripada senang mendengarkan pengajian, dan naudzubillah, dan ini jumlah wanita juga luar biasa banyaknya gitu kan. Maka dan juga terlihat dari jumlah wanita yang begitu besar tadi, tentu peranan wanita untuk di tengah komunitas mereka lebih besar. Karena laki-laki tidak mungkin akan mengetahui berbagai macam bentuk kecuali bila istri dan anaknya, ya kan toh? Bila istri atau anak perempuannya mungkin saja. Tetapi dalam komunitas perkumpulan-kumpulan ya yang ya, apa namanya, yang di situ wanita berbuat bermacam bentuk kegiatan, tentu mereka lebih paham. Mereka yang lebih berada di tengah-tengah itu, apa yang terjadi, apa kebiasaan-kebiasaan para wanita. Ya, tentu mereka lebih melihat dan mereka lebih tahu apa yang harus mereka perbaiki dari kaum mereka. Maka itulah peranan antunna semua hendaknya menjadi pioner, menjadi penggerak untuk selalu tegaknya ma'ruf nahi munkar di tengah para wanita. Jangan berhenti memberikan nasihat, jangan berhenti memberikan petunjuk, jangan memberikan nasihat dengan cara yang baik dan santun. Karena mana sebenarnya Allah telah katakan orang-orang yang beruntung, ya, orang yang tidak akan merugi adalah yaitu wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa kata Allah SWT manusia itu berada dalam keadaan merugi. Illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, kecuali orang beriman dan beramal soleh dan saling memberikan nasihat dalam ya wa tawasau bil haqqi, dalam kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan memberikan nasihat dalam kesabaran. Maka kebenaran harus sering kita sampaikan. Karena banyak juga hal-hal yang menghalangi kadang-kadang ya. Karena sudah dekat dengan teman, karena merasa takut dianggap sangat sok suci dan semacam. Kadang-kadang perasaan-perasaan itu timbul dalam diri kita, kita tidak berani untuk menegur, menasihati teman-teman kita yang jatuh ke dalam kesalahan, ya kealpaan, kekeliruan, dan macam bentuk hal yang negatif. Baik dalam urusan duniawinya pun urusan agamanya. Maka dari itu kita menyampaikan dengan nasihat-nasihat yang lembut, bahasa-bahasa yang santun, dengan penuh rasa perhatian, maka saudari-saudari kita tersebut insya Allah akan terbuka hatinya. Dan kita tidak boleh putus asa. Jangan pernah mengatakan saya sudah nasihat, tidak nasihat. Jangan pernah berhenti. Ya, sebagaimana setan tidak pernah berhenti menggoda saudara-saudari kita itu untuk berbuat hal-hal yang negatif, kita juga tidak boleh berhenti untuk mendakwahinya, menasihatinya. Dan pernah kita putus asa. Ya, dan itulah ladang untuk amal kita, itulah ladang untuk jihad kita, adalah untuk ladang untuk kita apa? Berjuang ya dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat tadi yang kita bacakan surah Ali Imran ayat 110 tadi, kuntum khairu ummatin. Ini adalah syaratnya jika kita ingin menjadi umat yang berkualitas, umat yang apa namanya? Yang berwibawa ya, adalah dengan apa? Menekan amar ma'ruf nahi mungkar. Mulai dari teman-teman kita sekelas, ya, teman-teman kita dalam pergaulan sehari, ataupun keluarga kita, karib kerabat kita, ya kan? Nah, ini penting sekali. Ya, bagi yang keluarga tentu bagi anak-anak mereka, jangan segan untuk menyampaikan nasihat. Kewajiban kita adalah menyampaikan, mau atau tidak mau itu adalah urusan Allah SWT untuk membuka hatinya. Kita hanya bisa memberikan dilalatul irsyad. Artinya apa? Tunjuk, panduan, nasihat. Adapun apa hidayatul taufik, ya, hidayatul irsyad hanya kita bisa melihat. Itu hidayah ada dua sebenarnya disebutkan oleh para ulama kita. Hidayatul irsyad wa dilala atau hidayatul dilala wa irsyad wa hidayatul taufik. Hidayah memberi petunjuk kepada hal-hal yang baik, menasihatkan, menjelaskan hujah-hujah dalil-dalilnya, itu kita mampu. Adapun hidayah taufik, membuka hati orang untuk menerima nasihat kita, membuka pintu hatinya untuk tergugah dengan nasihat kita, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW sendiri Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak akan mampu menunjukkan sekalipun orang yang engkau cintai. Tapi kita tidak boleh berhenti. Sebenarnya Rasulullah SAW, meskipun Allah telah mentakdirkan secara kauni Abu Talib mati dalam keadaan kafir, Rasulullah tidak pernah berhenti menasihati pamannya sampai akhir dari hayat pamannya tersebut. Maka ini suatu qudwah bagi kita. Bagaimana seharusnya kita di dalam memberikan nasihat. Tidak perlu berhenti, tidak pernah bosan. Ya, jangan sampai kita bosan dalam menyampaikan nasihat untuk saudari-saudari kita. Dengan bahasa-bahasa yang baik, dengan bahasa-bahasa yang santun, dengan bahasa-bahasa yang menggugah tentunya. Ya, baik. Bentuk memberikan nasihat bisa dalam memberikan ya pesan-pesan
dalam bentuk teks ya atau pesan-pesan dalam bentuk suara, pesan-pesan yang nasihat-nasihat ulama, pemain kutipan-kutipan perkataan ulama, kutipan-kutipan ayat Al-Qur'an, kutipan-kutipan hadis ya kita sampaikan secara tidak langsung ya di dalam grup-grup atau di dalam komunitas-komunitas kita, kelompok-kelompok kita di mana kita bergabung. Nah, perkataan ulama ya tidak perlu disampaikan dalam bentuk kita, perkataan kita ya. Nah, ini juga sudah peranan penting bagi kita. Kita tahu besarnya pahala orang-orang yang berdakwah kepada Allah dan ini sudah kita bahas ya. Kita bahas sebelumnya dalam topik wanita dan dakwah. Wanita dan perannya dalam dakwah. Bahwa kita sudah katakan peranan wanita di zaman sekarang dakwah itu sebetulnya sangat-sangat besar sekali. Kenapa tadi kita katakan? Karena terbatasnya kaum lelaki untuk masuk kepada kelompok wanita itu tadi ya dari cara pembicaraannya, keterbukaan dalam berbicara, tidak mungkin berbicara lebih dalam, lebih vulgar dan hal-hal yang sifatnya sensitif, yang sebagainya. Apalagi fitnah-fitnah lain yang akan terjadi, tentu banyak hal-hal yang terbatas bagi wanita, laki-laki untuk masuk ke dalam komunitas wanita dalam berdakwah. Maka dari itu, andanya hati-hati semua mempersiapkan dirinya menjadi tentara-tentara Allah, menjadi para pembela agama Allah di tengah kaum wanita. Ya, betul mengetahui bagaimana kebiasaan-kebiasaan wanita disampaikan kepada mereka ini tidak boleh dalam ajaran agama kita, ini adalah merugikan kehidupan kita, ini akan merusak pikiran kita, merusak agama kita, ya merusak keturunan kita dan seterusnya. Maka kita tidak boleh bosan, ya. Maka oleh sebab itu kuntum khairu ummatin. Ini ayat sebetulnya kalau kita renungkan luar biasa sebetulnya. Engkau dikeluarkan kata Allah SWT, kuntum khairu, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kenapa kita umat yang baik? Karena menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka itu Rasulullah SAW menyebut bahkan agama ini kata adinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Sahabat bertanya, liman ya Rasul? Lillahi, wali kitabihi, wali rasulihi, wali immatil muslimin, wa ammatihim. Wa ammatihim. Wa ammatihim. Ya, Rasulullah mengatakan, agama itu adalah nasihat. Sahabat bertanya, untuk siapa ya? Ya Rasulullah, agama nasihat untuk Allah. Jelaskan kepada manusia tentang hak-hak Allah. Ya, mulai dari kewajiban-kewajiban, mentauhidkan Allah dalam ibadah, wali kitabihi, bagi kitab Allah, mentaati, membacanya, mentadaburinya, mengamalkannya, menegakkan isinya dalam kehidupan, wali rasulihi, hak-hak Rasulullah SAW, mentaatinya, menteladani sunnah beliau, menegakkan sunnah beliau, wali amatil muslimin, memberikannya sebagai para pemimpin kaum muslimin, mendoakan mereka, menyampaikan nasihat kepada mereka, wa amatim dan orang Islam, orang muslimin secara umum. Jadi kalau kita bahas dalil-dalil tentang pentingnya amar ma'ruf nahi munkar ini ya, banyak sekali ya ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara tentang hal ini. Maka tidak diragukan peranan wanita dalam ini sangat besar dimana kita katakan tadi ada beberapa sebab dan pertimbangan yang menunjukkan betul perannya wanita ya pentingnya peran wanita untuk apa? Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di tengah kaum wanita itu sendiri. Ya, mulai dari pola berpakaian, pola berhias mereka, ya, pola berbicara dan bergaul mereka, ya. Nah, ini perlu diperbaiki. Jika ada yang melihat ke pengajian itu selalu membanggakan atau berpenampilan yang berlebih-lebihan, berhias yang berlebih-lebihan, ya, mengganggu apa namanya saudara-saudara yang lain dengan omongannya ya dan segala macamnya. Apa perlu kita sampaikan dalam nasihat secara umum, kita ke pengajian ini bukan tujuan untuk memamerkan baju-baju kita yang mahal, tas-tas kita yang mahal, tapi adalah untuk mendapatkan ilmu dan seharusnya kita datang ke majelis ilmu itu adalah lebih tawadhu, lebih zuhud. Jangan membuat orang-orang datang di majelis ilmu justru berpikir ke dunia ketika melihat baju dan pakaian kita. Nah, itu harus kita sampaikan sekali-kali nasihat-nasihat seperti itu, ya. Baik, itu tadi ayat yang pertama, kuntum khair ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Engkau ada sebaik-baik umat kata Allah, kalian ada sebaik umat kata Allah SWT dikeluarkan bagi umat manusia, yaitu kalian menegakkan yang ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Oleh sebab itu, salah satu program dari orang-orang Zionis dalam kitab protokolat Yahudiyah, itu ada namanya kitab namanya protokolat Yahudiyah, yang terbongkar ya yang mereka mengadakan apa namanya semacam
pertemuan besar, membuat rencana untuk merusak selain orang-orang Yahudi. Mereka di antara adalah menghilangkan nilai-nilai amar ma'ruf nahi munkar di tengah kehidupan. Itulah dan mereka selalu menyuarakan sifat, umpamanya istilah mereka adalah emansipasi wanita, kesetaraan gender, atau hak asasi manusia segala macamnya. Dianggap ketika kita menasihati orang, dianggap itu mencampuri hak pribadi. Nah, tidak. Islam memang mengakui hak-hak pribadi itu ada, tetapi dalam yang tidak merusak kemaslahatan umum. Ya, bila merusak kemaslahatan umum, Islam itu bukan berarti itu bukan kebebasan, tapi namanya kebablasan dalam Islam. Anda bebas untuk menjalankan berbagai ajaran-ajaran Islam, mengamalkan berbagai hal yang diperintahkan Allah, bebas mau berzikir, mau sholat, berinfak, ya, tetapi tidak bebas untuk melakukan hal-hal yang mungkar. Itu tidak ada kebebasan. Dalam Islam tidak ada kata kebebasan untuk dalam berbuat keonaran, kerusakan tengah masyarakat. Tapi untuk berbuat yang ma'ruf bebas, silakan. Mau membangun jalan, mau fakir miskin, bantu anak yatim, silakan lakukan berbagai bentuk kebaikan. Tapi yang namanya kemungkaran tidak ada kebebasan dalam Islam. Dan bahkan itu aturan manusia sebenarnya. Kalau seandainya kebebasan membuat kemungkaran itu dibebaskan dan alasan hak asasi manusia, tidak ada perlu aturan sebenarnya. Tidak ada perlu aturan. Akan terjadilah kekacauan yang luar biasa dalam kehidupan manusia ini. Jangankan untuk kehidupan kita. Berlalu lintasnya perlu aturan kita. Nah, bagaimana kalau orang mengatakan, ini hak asasi saya lewat di jalan ini. Ini saya juga ikut bayar pajak. Saya mau jalan semaunya. Nggak bisa. Ada aturan. Karena akan menimbulkan kerusakan bagi orang lain, kebebasan tidak bisa. Karena dibuat kerusakan. Jadi kebebasan yang dalam Islam artinya kebebasan dalam hal yang positif. Bukan untuk merusak agama, kebebasan dalam berpikir lalu dia mengotak-atik ajaran agama. Anda tidak ada kebebasan di situ oleh Islam. Ya, sebenarnya dalam aturan-aturan negara dimanapun saja tidak ada kebebasan istilah untuk mencuri. Alasan itu adalah kebutuhan pribadinya dan sebagainya. Tidak ada. Karena dia merusak kebebasan orang lain, menghambat kebebasan orang lain, ketenangan orang lain dalam sisi membuat kemungkaran, kerusakan. Maka Islam betul sangat memberikan kebebasan dalam hal-hal yang positif. Ya, hal-hal yang tidak dilarang dalam agama. Tapi dalam hal agama tidak ada kata kebebasan. Tidak ada di sana hak-hak asasi. Tapi adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Rasulullah SAW. Hak agama, hak kemaslahatan umum, itu yang ada. Maka tidak boleh orang berhujah dengan hak-hak asasi dalam hal berbuat kemungkaran, merusak ajaran agama, ya melakukan berbagai macam bentuk kemungkaran. Enggak bisa dijadikan situ. Oh, saya berpakaian enggak, ya tidak menutup aurat dengan alasan kebebasan pribadi. Enggak bisa, karena itu merusak tataran kesosial masyarakat, merusak pemikiran-pemikiran anak muda, memancing terjadi kemaslahatan macam bentuk kemaksiatan. Nah, oleh sebab itu Islam menyuruh agar wanita menutup aurat, agar tidak menimbulkan ya kerusakan bagi dirinya dan juga orang lain. Jadi Islam memang memberikan kebebasan dalam hal-hal yang sifatnya positif, yang membangun kebersamaan, ya bukan hanya pribadi saja. Jadi ada hak pribadi betul Islam mengakui, tapi ada hak mujtama, ada hak masyarakat. Ada yang tertinggi lagi adalah hak Allah, hak agama. Ya, lebih tinggi daripada hak pribadi itu. Makanya kalau orang-orang non-muslim mungkin dia mengenal hak asasi pribadinya, tapi dalam Islam ada hak yang lebih tinggi, hak agama, hak Allah, hak kebersamaan aturan kemaslahatan umum. Jadi itulah Islam memberikan syariat-syariat, memberikan larang-larangan untuk berbagai perkataan, perbuatan, tingkah laku, tindak tanduk yang harus dibatasi, bukan untuk membatasi kebebasan sebenarnya, adalah untuk terciptanya kebebasan yang berkualitas, kebebasan yang bermartabat, bukan kebebasan seperti binatang yang hidup di hutan belantara sana. Dalam asalan kebebasan yang kuat memakan yang menindas yang lemah, memakan yang lemah, ya adanya penyiksaan, adanya penindasan, adanya kebuatan kesemena-menaan, tidak ada dalam Islam itu. Itu kebebasan kehidupan di alam binatang, bukan di alam kehidupan manusia. Baik. Jadi ini yang perlu kita sadari karena di sana banyak sekali orang-orang yang pro sekuler itu mereka ketika umpamanya dilarang orang umpamanya minum-minum di tempat yang terang di bulan puasa, menurut mereka itu anti dengan kebebasan. Enggak, justru Anda boleh bebas. Itu kebebasan Anda makan di rumah Anda, jangan yang tengah ada yang mengganggu orang secara mayoritas sedang melaksanakan ibadah puasa. Itu ada nilai-nilai di situ. Ya, sebagaimana juga di dalam aturan-aturan kehidupan bermasyarakat ada semua aturan-aturan sebenarnya. Ya, ada adab-adab,
kebiasaan-kebiasaan yang tidak boleh dilanggar karena mengganggu ya kemaslahatan umum. Ya, ya kemaslahatan umum di atas kemaslahatan pribadi tentunya. Maka tadi kita katakan contoh yang kecil saja, umpamanya berlalu lintas perlu ada aturan. Jangan orang karena dia motong lampu merah dia dia tancap aja gasnya semacam. Enggak, ada aturannya. Atau dia tidak mau pakai helm, atau dia bawa kendaraan dengan ugal-ugalan, tidak mau tipe aturan. Enggak, demikian. Dengan hujahnya umpamanya sebagai kebebasan. Enggak. Karena kebebasan itu harus kebebasan hak-hak masyarakat di atas kebebasan pribadi tadi. Keselamatan bersama di atas ya keselamatan pribadi, kepuasan pribadinya dia. Baik. Maka itulah kunci sebenarnya. Kita bisa lihat di mana tidak tegak amar ma'ruf munkar, disitulah terjadinya berbagai macam bentuk kehinaan. Maka oleh sebab tadi kita ingatkan di antara rencana dan harapan orang-orang non-Islam itu adalah bagaimana umat Islam itu meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, ketika ada orang yang mengutik-atik ajaran agama yang sudah baku, dianggap itu melanggar kebebasan berpikir. Nah, itu dia tidak berpikir secara bebas, tapi dia mengikuti ya dikte dari paksaan dari setan itu. Kebebasan yang diinginkan oleh setan, bukan kebebasan yang diinginkan oleh Allah, yang diinginkan oleh kehidupan manusia. Baik. Maka ayat ini sebenarnya harus kita jadikan sebagai semangat ya dasar kita untuk berma'ruf nahi munkar. Untuk apa? Agar umat kita menjadi umat yang berkualitas, umat yang bermartabat, umat yang dihargai, umat yang disegani, ya, umat yang berwibawa. Kalau tidak, maka tentulah apa yang digambarkan oleh Rasulullah di akhir zaman, ya, kata Rasulullah dalam hadis, sebuah hadis yang masyhur, yaitu kata Rasulullah SAW, yushiku antada alaikumul umam, kama tada aklatu ala qas'atiha. Boleh jadi kalian nanti akan menjadi perebutan umat-umat lain, kata Rasulullah SAW. Seperti berebutnya orang yang menikmati hidang di dalam napang. Ya, menjadi rebutan, menjadi bulanan, menjadi permainan umat-umat lain. Lalu ada sahabat mengatakan, "Oh, makin latinahnu yawma idzin ya Rasulullah." Apakah kita karena sedikit waktu itu hai Rasulullah? Sehingga kita menjadi permainan bulan-bulan umat-umat yang lain. Ya, kata Rasulullah, antum katsir. Kalian jumlah kalian banyak saat itu. Walakinnakum gutsa ka gutsa as-sayl. Tapi kalian bagikan buih ya dibawa oleh air hujan. Nah, bagaimana buih yang dibawa oleh air hujan? Tidak ada kualitas, tidak ada prinsip, ya, tidak ada mutu. Kan buih itu kan kita lihat dibawa banyak oleh ketika air hujan, air bah, mengalirlah air di depan rumah kita ada buih-buih. Itu buih itu bernilai nggak? Nggak ada nilai, ya, tidak bernilai, tidak berkualitas, ya, tidak ada berprinsip. Maka sifat buih itu kemana dibawa arusnya ke situ dia berarti dia nggak bisa mengarahkan dirinya, mengikuti arus saja. Dia tidak, kalau dalam istilah kita dia sebagai pengekor saja. Jadi umat ini menjadi terbawa oleh budaya-budaya umat lain, bukan berprinsip lagi dalam kehidupannya. Nah ini yang juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, yaitu la tatar hadwatil qudza biqud. Boleh jadi kalian yang mengikuti budaya-budaya umat yang sebelum kalian, kata Rasulullah SAW. Nah, ini Rasulullah mengingatkan agar kita tidak mengikuti budaya-budaya umat lain. Nah, efek kita mengikuti umat lain tadi karena kita hilang pedoman, hilang prinsip. Amar ma'ruf nahi munkar itu, yang ma'ruf tidak diamar, yang ma'ruf tidak diperintahkan, yang munkar tidak dilarang, akhirnya campur baurlah, tidak tahu lagi bagi orang mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Bahkan yang lebih fatal adalah terbalik, yang munkar dianggap ma'ruf, yang ma'ruf dianggap munkar. Ibarat kompas hidup tidak ada, ya, blank kompasnya, ya. Akhirnya orang tidak bisa membedakan mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Karena yang ma'ruf itu sangat apa? Tidak terlihat jelas. Bahkan yang mungkar tidak ada pula yang menolaknya. Maka ketika kemungkaran tidak ada yang menolak, berarti
berarti orang menentang ma'ruf ini dianggap baik oleh orang yang tidak berilmu. Nah, inilah bahayanya. Maka perlu kita berjuang untuk menegakkan yang ma'ruf dan mengingkari yang mungkar, mencegah yang mungkar. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari mungkar, dan kalian beriman kepada Allah. Ini kenapa dikaitkan di manfaat? Kalian dalam mencegah yang ma'ruf, menyuruh ya kepada yang ma'ruf, dasar kalian adalah petunjuk dari Allah. Senang kan kalian dalam keimanan kalian kepada Allah membuat kalian untuk menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Karena itu perintah Allah. Ya. Nah, baik. Kemudian hadis tadi kita katakan, hadis yang telah kita bacakan tadi, bahwa Rasulullah mencemaskan justru umatnya tidak lagi berkualitas. Ya. Sebenarnya kata Rasulullah seperti buih yang dibawa oleh air hujan gitu ya. Saat hujan datanglah air mengalir, ada air bahan segala macamnya. Buih itu kan sifatnya tidak berkualitas. Mana kualitasnya? Tidak ada yang mengumpulkan buih setelah terkumpul di empang, dan juga tidak ada bekas. Ya, umpamanya setelah hujan adakah buih terkumpul di empangan, kemudian diirigasi itu ketika di sana berkumpul buih sebesar gunung, nggak ada. Karena tidak berkualitas, tidak berprinsip, tidak bernilai, ya kan? Tidak berjasa. Nah, lalu Rasulullah menyebutkan apa penyebabnya hal itu? Ya, lakinnakum gusa'usa'id. Nah, kata Rasulullah SAW, ya, wa yaqullahu fi qulubikum alwahan. Allah tanamkan, Allah masukkan ke dalam hati kalian namanya penyakit wahan. Nah, apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahatil maut. Cinta dunia dan takut mati. Maka yang membuat orang kadang-kadang tidak mau melakukan amal ma'ruf munkar itulah karena cinta dunia. Bahkan sampai membalik fakta yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Nah, jangan sampai kita menjadi umat yang sebagaimana yang telah dicemaskan oleh Rasulullah SAW tadi, yaitu seperti buih yang tidak bernilai, tidak berkualitas, tidak bermutu, tidak berprinsip, sehingga kita mengikuti budaya-budaya umat lain. Dan ini generasi muda kita luar biasa ini terpengaruh dengan film Korea, film ini dan itu, gaya pakaiannya, gaya rambutnya, ya penampilannya, mengikuti budaya-budaya yang tidak pernah akan membawa kebahagiaan untuk mereka. Menganggap itulah tren, itulah hal yang terbaik bagi hidup mereka. Ini fitnah terbesar dalam kehidupan generasi muda kita. Ketika di mana kita dapati ya banyaknya anak-anak muda kita tidak lagi tahu mana yang ma'ruf dan tidak lagi tahu mana yang mungkar. Di dalam pamannya sebagian mereka dalam berpakaian, di dalam berpenampilan, banyak sekali. Sampai ke gaya potong rambut pun kita lihat anak-anak muda kita terpengaruh dengan budaya-budaya yang tidak bernilai, ya, yang tidak bermanfaat sama sekali. Baik. Kemudian Allah perintahkan juga dan juga efek tidak ada ma'ruf ini Allah gambarkan bagaimana orang-orang Bani Israel. Allah gambar lu'ina alladziina kafaru Bani Israel 'ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dilaknatlah orang-orang kafir dari kaum Bani Israel melalui lisannya Daud dan Isa anak Maryam. Yang demikian itu bima asaw, dengan perbuatan maksiat mereka lakukan, wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas-batas hukum Allah. Lanjutan ayatnya surah Al-Maidah ayat 78 sampai 79 ini, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu, karena mereka tidak pernah mencegah kemungkaran yang mereka lakukan. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Kenapa mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala?
ya oleh para anbiya mereka sendiri, Daud dan Isa ini, karena mereka berbuat maksiat, melampaui batas, dan mereka tidak saling mencegah dari melakukan yang mungkar. Tidak saling mencegah dari melakukan yang mungkar. Labi sama kau yaf'alun. Isi buruk-buruk hal itu. Sungguh itu adalah hal terburuk yang mereka lakukan. Kenapa Allah gambarkan ini kepada kita? Agar kita tidak meniru perbuatan mereka dan tidak terjerumus ke dalam kenistaan dan kebinasaan yang telah mereka alami. Ya, nah ini peringatan kepada umat Nabi Muhammad SAW agar mereka jauh dari ya kebinasaan, ya, dan terhindar dari berbagai bentuk bahaya yang akan merusak tentang kehidupan mereka. Yaitu gara-gara mereka apa? La tanahuna 'an munkarin fa'alu. Ya, mereka tidak saling mencegah dari kemungkaran yang mereka lakukan. Kata Allah, labi sama kanu yaf'alun. Sungguh itu adalah hal yang terburuk sekali yang mereka lakukan. Ini yang perlu kita jelaskan ya. Betapa ketika amar ma'ruf nahi munkar tidak lagi tegakkan dalam sebuah hadis, Allah tidak akan lagi mendengar doa kita. Ya, maka Rasulullah SAW menyebutkan, selalulah kalian tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Agar apa? Agar jangan sampai pada waktu Allah tidak lagi mendengarkan doa kalian ketika kalian memohon kepadanya. Allah tidak lagi menolong kalian ketika kalian memohon pertolongan kepadanya. Oleh sebab itu sifat orang-orang beriman itu Allah gambarkan dalam surat Taubah dan berbeda sifat orang munafikin, yaitu wal mu'minu wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'dhin. Orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan itu sebagian mereka yaitu aulia ba'dhin adalah pembela, mencintai sama mereka, saling mencintai di antara mereka. Jadi bagian dari bentuk mencintai itu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari munkar. Aulia ba'dhum aulia ba'dhin. Sebagai mereka penolong bagi yang lainnya, pembela, mencintai. Bagian dari untuk kita membela saudara kita, mencintai saudara kita adalah mencegahnya dari yang mungkar, menyuruh kepada yang ma'ruf. Nah, ini kadang-kadang sering kita ketika dicegah oleh orang melakukan hal-hal yang maksiat dan kemungkaran, kita berprinsip menganggap dia benci pada kita. Padahal hakikat dia adalah bukti cinta kepada kita. Karena hakikat cinta itu adalah menyelamatkan saudaranya dari hal yang akan membawa kepada kebinasaan. Ya, melindungi saudaranya dari bentuk hal-hal yang akan membawa kepada kehancurannya. Apalagi menyelamatkannya dari api neraka. Itu adalah suatu cinta yang besar sekali sebenarnya. Mengingatkan akan saudaranya tidak terjerumus ke dalam azab Allah. Inilah bukti cinta yang sangat besar sebenarnya. Maka Allah katakan dalam surat Taubah tadi, orang beriman laki-laki dan perempuan itu ba'dhum awliya ba'dhin. Mereka sama mereka itu saling mencintai, saling menolong. Ya, bagaimana bentuk mereka saling menolong, saling mencintai? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menegakkan kehidupan mereka itu dengan menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Wa yaqimunas salata, mereka mendirikan salat. Wa yu'tunaz zakata, dan mereka membayarkan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, ulaika asharhumullah. Mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, itulah mereka akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun hakim. Jadi kalau kita lihat rahmat Allah akan diberikan kepada orang-orang yang saling menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Baik. Kemudian ya, itu di antara apa namanya? Ayat-ayat menunjukkan tentang bagaimana si hakikat sifat seorang beriman itu adalah dia saling mencintai sesama saudaranya. Bentuk kecintaan kepada saudaranya adalah dia mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Ingin mengajak saudaranya bersama-sama, ingin mendapatkan keridhaan Allah, ingin meraih surga Allah, ingin melindungi saudaranya dan dirinya, melindungi dirinya dan saudaranya dari kemarahan Allah, dari azab Allah, dari neraka Allah. Baik. Maka kunci ya kebahagiaan ada amar ma'ruf nahi munkar. Ya, untuk kebersamaan kita. Demikian pula dalam ayat yang lain ya, Allah tegaskan bagaimana dalam surat Ali Imran juga, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun.
Allah perintahkan di sini dalam surat Ali Imran ayat 4. Kalau tadi ayat 10, 110, sekarang ayat 104. Ya, wal takum minkum. Hendaklah ada di antara kalian ummatun, sekelompok orang yad'una ila khair, mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Wa ulaika humul muflihun. Itulah mereka orang-orang yang beruntung. Nah, ini yang sebagaimana tadi kita kutip ayat dalam surat Wal Asri, orang yang merugi adalah orang yang dan orang yang tidak merugi adalah orang-orang yang memberikan wasiat dan kebenaran dan bersabar dan memberikan nasihat tersebut. Kemudian ayat ini yang mulia ini adalah hendaklah ada dia segolong di antara kalian itu kata Allah mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada ma'ruf, mencegah dari munkar. Itulah mereka orang-orang yang beruntung. Itulah mereka orang-orang yang beruntung kata Allah. Ulaika humul muflihun. Siapa di antara kita yang ingin merugi? Ya, baik di dunia maupun di akhirat, tidak ada. Ingin mendapatkan kebahagiaan, ya muflihun, orang-orang yang beruntung, ya, adalah dengan apa? Orang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Wal takum minkum. Wal takum minkum. Wal takum minkum. Hendaklah ada di segala antara kalian. Ya, ini perintah yang wajib ada di tengah umat ini. Sekelompok orang selalu mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Nah, ini dari ayat-ayat yang dapat kita bacakan di antara di sini ya. Sebagai faedah bagi kita, walaupun banyak sekali sebetulnya ayat Al-Quran yang menegaskan pentingnya amar ma'ruf nahi munkar tersebut. Demikian pula hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana Rasulullah SAW menggambarkan maratib amal ma'ruf munkar itu ada 3. Ya, marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Fa illam yastati' fa bilisani. Fa illam yastati' fa biqalbi. Wa dzalika ad'aful iman. Dalam riwayat lain, wa laysa min wara'i dzalika syai'un minal iman. Kalau tidak hatinya tidak lagi mengingkari kemungkaran, itu berarti orang-orang sudah tidak ada lagi iman. Maka Rasulullah mengatakan, itu orang sudah tidak ada lagi iman, tidak ada lagi nilai keimanan dalam dirinya di balik itu. Kalau dia tidak mengingkari yang mungkar dari hatinya saja. Atau itu adalah mengingkari hati merupakan iman yang terlemah. Nah, ini tingkatan amar ma'ruf munkar. Ya, yaitu bahwa amar ma'ruf munkar itu ada tingkatannya. Ada yang bisa kita lakukan dengan kekuasaan kita. Itu dengan tangan kita, juga kekuasaan maksudnya. Ya. Kapan kita mengingkari munkar dengan tangan kita? Orang-orang berada di wewenangnya, di kita. Kita berwenang untuk menindak secara tegas melalui kekuasaan tangan kita. Tapi menindak tegas ini bukan berarti harus memukul ya. Bayangkan orang harus dipukul pelakunya, tidak. Ya, menghilangkan kemungkaran itu dengan cara mengambil fasilitas-fasilitas yang mereka gunakan ya, ataupun dengan bentuk memberikan dengan melalui tangan kita buku-buku, kaset-kaset, ya, ataupun ganti dari perbuatan-perbuatan yang mungkar itu kita berikan. Itu juga bukan berarti dengan cara bentuk memukul saja bayangan kita pelaku ma'ruf harus dipukul, tidak. Tapi jika ada suatu tempat kita adalah sebagai penguasa hak yang, atau pihak yang berwenang, penegak hukum, nah, oleh sebab itu berbeda ya antara penegak hukum dengan kita yang awam ini. Kalau kita awam, hal-hal yang bisa kita tegak dengan tangan kita ya seperti di rumah kita. Anak kita sering main hal-hal yang membahayakan. Kita ambil. Nah, itu maksudnya gitu, bukan dipukul dia. Dia tidak mesti dipukul. Ya, boleh memukul pada tingkat-tingkat yang memang sudah keterlaluan, tapi juga dihindari memukul muka. Itu ada. Sebenarnya ketika Rasulullah SAW menyebutkan, Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyrin. Suruh anak kalian salat bila sudah berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka bila berumur 10 tahun. Maksudnya apa? Kalau mereka tidak mau sholat, sudah berumur 10 tahun, boleh dipukul. Tetapi dalam hadis ini jangan memukul hal-hal yang sensitif, hal-hal yang membahayakan, dan apalagi memukul muka. Kan ada. Ini namanya yang dalam wewenang kita. Nah, berbeda antara wewenang penguasa, penegak hukum, dengan kita. Yang bisa menindak orang memabukkan. Ya, kita hanya bisa mungkin menegur secara lisan. Yang bisa menutup toko mereka, ya untuk menyita barang-barang kemungkaran mereka, itu penguasa. Itu penguasa. Adapun kita sebagai orang
dai atau seorang orang awam atau orang biasa memberikan nasihat, ya kita hanya sebatas lisan yang mampu kita. Tapi kalau di rumah tangga kita, itu mesti kita bisa mengambil, membakar hal-hal yang batil itu umpamanya, ya ada foto-foto porno atau macam-macam, kita bisa ambil, bisa kita bakar, nah gitu. Nah harus itu sikap, ya bagaimana tingkatan mengingkari kemungkaran. Dari segi orang mungkar ini memiliki wewenang sesuai dengan wewenang masing-masing. Sekarang ini, ya sebagian orang tua di tengah rumah tangga mereka sendiri tidak mampu menegur dengan lisan. Ini suatu hal yang sudah keterlewatan. Dengan lisan saya, jangankan dengan tangan, dengan lisan pun tidak mampu mereka. Bahkan seakan-akan sudah tidak ingkari dengan hati lagi. Kalau ingkari dengan hati, dia akan berupaya ya untuk menjauhi. Maka dari bentuk-bentuk hal itu diberikan tingkatan oleh agama kita. Ada yang wewenang kita lisan. Lisan ini bagi kita mampu ya menjelaskan dalil keharaman ini, larangan ini dan itunya. Ya, kita mampu memberikan nasihat. Ya. Namun bila kita akan takut sebuah fitnah, ya fitnah karena pelaku kemungkaran ini memiliki kekuasaan pamannya, memiliki wewenang pamannya, maka hanya kita bisa ingkari dengan hati kita. Bisa ingkari dengan hati kita. Namun di antara minimal di ulama juga menyebutkan bila kita berada suatu tempat dan di tempat itu terjadi kemungkaran, maka sebaiknya kita pilih tempat yang lain. Ya, berpindah tempat. Jika tidak mereka mau mengindahkan nasihat-nasihat yang kita sampaikan. Baik. Itu tingkatan memerangi mungkar dan tentu dalam beramal ma'ruf munkar yang paling penting adalah arif, berlemah lembut. Ini tidak bisa dipisahkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fi amri kulli." Sebenarnya hadis Imam riwayatkan Bukhari. Allah itu lembut dan suka kepada orang-orang berbuat kelembutan. Sifat lembut itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ada sabab lurutnya yang sebenarnya. Sabab lurut hadis ini Rasulullah menyampaikan hadisnya ada sebab sebetulnya suatu kejadian orang Yahudi mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada Rasulullah SAW. Assalamu alaik, kehancuran atasmu atau kematian atasmu. Lalu Aisyah anha mendengar ungkapan orang Yahudi yang sangat keji ini terhadap Rasulullah SAW. Mendoakan Rasulullah SAW dengan keburukan. Akhirnya Aisyah mengatakan, wa'alaikumussalam wa la'nah. Atas kalian kematian dan laknat. Lalu Rasulullah mengatakan, mahlan ya Aisyah. Rasulullah mengatakan, ya santai ya Aisyah bahasa kitanya, jangan begitu hai Aisyah. Ya, atau pelan-pelan wahai Aisyah. Atau apa namanya, mahlan yang kita itu ya janganlah berlebihan. Itulah bahasanya mungkin. Lalu Aisyah mengatakan, ya Rasul, tidakkah engkau dengar apa yang mereka katakan? Ya, Rasul mengatakan, aku mendengar dan aku sudah jawab. Wa'alaikum. Rasulullah hanya menjawab wa'alaikum saja. Rasul mengatakan, yustajabu lana fihim wa la yustajibu lahum fina. Yustajab lahum fina. Allah menjawab doa kita untuk mereka dan Allah tidak akan menjawab doa mereka untuk kita. Innallaha rafiqun, kata Rasulullah SAW, sungguhnya Allah terlembut, maha lembut dan suka pada kelembutan. Sebab itu kita ketika mencegah saudara kita, teman-teman kita, kerabat kita, anak kita, adik kita, kakak kita, gunakan bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang tidak merendahkan, bahasa yang tidak menghinakan, bahasa yang tidak kasar. Nah, gunakan bahasa-bahasa yang baik. Baik. Nah, ini penting bagi kita semua agar kita ketahui. Itu di antara kaidah-kaidah, ya tentu kaidah yang lebih penting lagi adalah berilmu dengan yang ma'ruf dan berilmu dengan yang mungkar. Tidak akan mampu seseorang melakukan mencegah perbuatan keji dan apa menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar kalau dia sendiri tidak tahu apa yang keji dan apa yang mungkar itu. Mana mungkin dia akan melakukan upaya agar apa namanya mencegah perbuatan keji mungkar kalau dia tidak punya ilmu tentang yang ma'ruf dengan yang mungkar itu sendiri. Maka dari itu, wahai para wanita, perlunya belajar. Tentu agar kita tahu mana yang ma'ruf. Ya, perlu belajar agar kita tahu yang mungkar, agar kita menghindari yang mungkar itu. Makanya seperti Hudzaifah bin Yamani bertanya kepada Rasulullah SAW. Beliau bertanya hal yang buruk untuk dihindari. Nah, ini pentingnya berilmu. Ya Rasulullah kunna fi khairin. Ya Rasulullah, inna kunna fi syarrin faja'ana Allah bi hadzal khair.
Fa'al ba'da halal min syarr. Ya. Rasulullah dulu kami dalam keadaan jahiliyah, kemudian datanglah Islam. Apakah setelah ada Islam ini ada kondisi yang buruk lagi? Di mana kana an-nas yas'aluna Rasulullah 'anil khairi wa kuntu as'alu 'an syarri makhafata idrikani. Kata Huzaifah bertanya hal itu adalah selalu sahabat-sahabat suka bertanya hal-hal yang baik. Nah, aku bertanya hal yang buruk. Untuk apa? Aku takut akan terjerumus ke dalamnya. Maka perlu kita mengenal apa yang dilarang agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Perlu kita mengenal apa yang ma'ruf agar kita mampu menyuruh kepada yang ma'ruf itu, mengamalkannya dan menyuruh kepada yang ma'ruf tersebut. Baik, maka dalam kitabul mar'ah ini disebutkan al-mar'atu wal amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Peranan wanita dalam amar ma'ruf nahi munkar. Ayatu hal mar'ah, wahai para wanita, ya, ihtami bil amr ma'ruf wa nahi anil munkar. Berikanlah perhatian besarmu terhadap amar ma'ruf nahi munkar. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal mu'minu wal mu'minatu ba'du awliya ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini surah At-Taubah yang telah kita sebutkan tadi. Orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan itu sebagian mereka pembela bagi bagian yang lainnya. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Bukti aulia kita itu saling berbaginya kita dengan kebaikan. Bukti kita saling mencintai sama orang beriman itu adalah saling memberikan nasihat. Menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Berbeda orang munafik. Wal munafiqu ba'dhum min ba'd. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Kalau orang munafik justru sebaliknya. Mereka itu apa? Menyuruh kepada yang munkar, mencegah dari yang ma'ruf. Itu sifatnya orang munafik. Ya. Baik. Yang kedua, kuni imra'atan bil ma'ruf, amiratan bil ma'ruf wa nahiyatan anil munkar. Wahai para wanita, jadilah engkau orang yang menegakkan perintah kepada yang ma'ruf, mengambil peranan dalam menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari munkar dalam sisa-sisa hidup, kita hidup dalam sepanjang hidupmu. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, nah ini hadis yang telah kita bacakan tadi. Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Jika dia tidak mampu, maka dia rubah dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Jika dia tidak mampu, dia rubah dengan hatinya. Wa dzalika adaful iman. Demikian itu adalah iman yang paling lemah. Maka dari itu kata beliau, idza ra'aiti munkaran au muharraman inda ahliki au inda zamilatiki. Wahai wanita, jika engkau melihat kemungkaran, perbuatan haram di tengah keluargamu atau di sisi sahabat kerabatmu, teman-temanmu, atau dalam perkumpulanmu, dari tempat dudukmu, di dalam suatu pertemuanmu, fasari ila ingkarihi, segeralah melakukan tindakan mengingkari yang munkar tersebut hasba istata'atiki, sesuai dengan kemampuanmu. Ima dengan tanganmu jika kamu mampu. Fa'ilam takdiri, jika engkau tidak mampu, bagairi bil kalam, berubah dengan ungkapan, nasihat dengan lisan. Fa'ilam takdiri, fa'angkiri bil qalbik. Jika tidak mampu, ingkari dengan hatimu. Walakin kumi min dalikal majlis. Kalau di sebuah tempat perkumpulan, di sebuah majlis, maka tinggalkan majlis itu. Idza baqiya fihi munkar. Jika kemungkar itu masih ada, wala tajlisi, jangan duduk di tempat tersebut. Di qauli ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan, fala taqudu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Janganlah kalian duduk bersama mereka ketika mereka berbicara hal-hal yang munkar, ya, sampai mereka berbicara pada pembicaraan yang lain. Tentu yang sangat munkar adalah perbuatan syirik. Yang paling maaf adalah perbuatan tauhid. Nah, ini penting sekali untuk kita ketahui bahwa wa'adhu ma'amar labihi at-tauhid. Perintah ma'ruf yang paling penting itu adalah menegakkan tauhid. Wa a'dhu ma nahallahu anhu asy-syirk. Perintah yang larangan yang terbesar Allah Subhanahu wa taala adalah dari Allah Subhanahu wa taala adalah berbuat syirik. Nah, kita harus tahu juga maratib amir. Karena perintah itu ada wajib, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah atau mandubat atau mutatawa'at atau tawa'at, ya. Kemudian juga ada yang apalagi si hal wajib fardu aini ini juga ya tadi bertingkat-tingkat. Ada yang lebih utama lagi di masalah keyakinan tauhid. Kemudian amali, salat yang paling besar di antaranya, perbuatan anggota badan. Nah, ini perlu kita ketahui agar kita sukses dan berhasil dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak berilmu, justru itu akan menimbulkan efek yang lebih buruk.
Ya, bila kita melakukan suatu perbuatan mencegah ilmu tidak berilmu, justru kerusakan lebih besar daripada kebaikan yang kita inginkan. Idza kunta tasta'ina al-akhdha bi ala yadi zalim, jika engkau mampu untuk menghambat perbuatan orang yang zalim, mengambil tangan, menahan tangan perbuatan orang berlaku zalim, wa taghyir munkar, merubah kemungkaran, fa innahu yajibu 'alaiki dzalik. Wajib atasmu melakukan hal itu. Kama law kunti mudiratan. Nah, contoh kamu sebagai kepala sekolah kah, ya, sebuah sekolah atau dalam sebuah perkumpulan atau sebuah pekerjaan, lalu engkau melihat orang yang makan hal yang haram, ya, yaqul wa la yakum bil amal, dia mengambil gaji cukup tapi tidak melaksanakan pekerjaan dengan baik, au mayyaqi, ya, ada orang yang menandatangani semua keluar dari tempat kerja, dia ini absensinya dengan ngambil aja sudah, ceklek dia pergi lagi keluar, nanti balik lagi setelah jam terakhir dia balik lagi ceklek lagi, padahal dia tidak bekerja. Dia yang komensi perbuatan mungkar seperti ini, kata beliau, cegah. Au mayyati fi sa'atil mutaakhirah, atau datang terlambat kemudian dia memberikan tanda tangan, ya, membuatkan anu hadar fi waqtil rasmi, dia buat oleh bahwa dia hadir pada waktu yang ditentukan, ini kan kebohongan, ya. Wa'lami annaki idza kunti qadiratan 'ala inkar, ketahuilah jika engkau mampu untuk mengingkari kemungkaran tersebut, ya, anti wa man ma'aki, dan orang-orang engkau dan bersama orang-orang teman-teman bersamamu, falam tungkiru, dan engkau tidak melakukan mengingkari kemungkaran tersebut, fa innakum ala khatar azim, kalian berada dalam kondisi yang sangat bahaya yang besar. Ya, lihat ada teman masuk kerja nggak tepat waktu, namun gaji terima penuh, kadang-kadang malah manipulasi absensi dan sebagainya. Itu tidak boleh. Kita harus tegur. Kita harus nasihati dengan bahasa yang baik. Ya. Karena Rasulullah bersabda, Inna nasa idza ra'u dzalima falam ya'khudhu 'ala yadayhi, sesungguhnya manusia bila melihat orang yang berbuat zalim kemudian tidak mencegah perbuatannya itu, ausyaka ayya'amallahu bi'iqabin, boleh jadi mereka akan diazab secara keseluruhan. Kita ingat peristiwa Bani Israel dalam Al-Quran menceritakan, ya, mereka yang tidak boleh menangkap ikan di hari Sabtu. Lalu ada yang mengingkari, ada yang tidak mengingkari, ya, perbuatan mereka. Apa yang terjadi? Semua mereka ditimpa oleh adab tersebut karena tidak mengingkari kemungkaran. Ya, maka azab bisa datang menimpa keseluruhan bila tidak adanya amar ma'ruf nahi munkar. Dan juga dalam hadis lain, ma min qaumin ya'malu fihim bil ma'asi, tidaklah satu kaum di tengah-tengah mereka terhadap perbuatan maksiat, yaqdiruna ayyughayyiru, mereka mampu untuk mencegahnya. Summa la yughayyiru, kemudian mereka tidak melakukan pencegahannya, illa yushaku ayyu ammallahu binhu biqabin, boleh jadi mereka akan diazab oleh Allah secara keseluruhan. Ini bahayanya tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, akan efeknya akan semua akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kata beliau, wahai para wanita, yang engkau diajak untuk menghadiri sebuah acara-acara tertentu seperti acara walimahan di hotel atau lainnya, dan engkau tahu bahwa di sana ada kemungkaran, wanita-wanita yang berpakaian tidak menutup aurat, ya, atau musik-musik yang majinah, musik-musik yang luar biasa gitu, ya, menimbulkan fitnahnya dan lain demikian dari kemungkaran. Jika engkau mampu untuk mencegah kemungkarannya, hal itu, maka datangilah acara tersebut. Ya, jika engkau tidak mampu untuk merubah kemungkaran, maka perlu hadir ke acara tersebut. Acara munasabat, ya. Jika ada kemungkaran, tak boleh tidak hadir. Tetapi dalam acara ini, umpamanya, kalau sekarang kan sulit ya di masyarakat hal ini. Kadang-kadang tetangga kita, kadang kerabat kita. Gimana caranya? Maka kita datang ke acara tersebut saat acara-acara kemungkaran itu tidak ada. Ya, apabila acara kemungkaran itu sudah tidak ada. Baik, pamannya kita datang mungkin lebih cepat sebelum musik-musiknya dibunyikan atau para penyanyinya belum naik panggung, kita datang dulu datang. Atau setelah selesai kita datang kunjungin bawa hadiah. Gitu. Jadi supaya tidak terjadi pula anggapan-anggapan negatif dengan masyarakat kita bahwa kita orang yang tidak bermasyarakat. Baik. Yang ketujuh adalah ilmi rahmatillah. Ketahuilah para wanita, semua Allah merahmatimu.
dan pahamilah hadis ini dari Kubaisah, dari hadis yang dilakukan oleh Kubaisah Al-Asadi, ya, radhiyallahu anha, qala kuntu inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, aku berada di sisi Rasulullah SAW, aku mendengar, ya, Rasulullah bersabda, ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Kata Rasulullah SAW, ahlul ma'rufi di dunia, maka dia ahlul ma'ruf juga di akhirat. Wa ahlul munkar fid dunya ahlul munkar fil akhirah. Orang berkemungkaran di dunia, dia juga ahlul munkar di akhirat. Maksudnya apa? Yaitu ajazu min jinsil amal. Orang yang berbuat baik di dunia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dia juga mendapat balasan yang baik. Orang yang melakukan kemungkaran, tidak mencegah kemungkaran, justru dia mendapatkan balasan yang sama, perbuatan yang setimpal. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Barang siapa mengamalkan kebaikan walau hanya sebesar biji zarrah, dia akan melihat balasannya. Sebaliknya barang siapa mengamalkan keburukan walau sebesar biji zarrah, dia juga akan dibalas dengan perbuatan tersebut. Demikian pembahasan singkat kita kali ini. Mohon maaf, berhubung sudah ada telepon yang masuk, ya, saya sudah ada kegiatan pula yang menunggu. Mohon maaf para akhwat semua. Jika ada pertanyaan, boleh sampaikan 1 atau 2 sampai 3 saja, karena saya sudah ditelepon ada kegiatan yang menunggu. Demikian, barakallahu fikunna jami'an. Silakan jika ada pertanyaan, kalau tidak kita tutup kajian kita kali ini. Nah, Ustaz, alhamdulillah ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Izin Ana bacakan ya, Ustaz. Yang pertama, Bismillah, Ustaz izin bertanya, bagaimana hukumnya menikahi wanita yang hamil, yang menikahinya adalah lelaki yang menghamilinya, dan apakah boleh kita menghadiri pernikahannya? Syukron jazakumullahu khairan. Baik, pertama hal seperti ini sebetulnya ada beberapa hal yang dijelaskan para ulama. Secara umum pendapat jumhur ulama menikahi wanita yang hamil itu tidak boleh. Ya, cuman sebagian ulama ada yang memberikan untuk apa namanya menenggang agar dia tidak malu, dinikahi saja tapi tidak dicampuri. Ya, setelah itu dia baru menikah ulang lagi. Ya, wallahu alam. Jadi kalau kita tahu hal itu terjadi, kita sebenarnya ya serba dilema dan kita tahu kemungkaran itu. Tapi apabila pelakunya sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan hal-hal seperti ini sebenarnya sebagian ulama justru bersikap keras dan tidak boleh dinikahkan dan tidak boleh kita hadir. Kenapa? Karena bila ini tolerir, hal-hal seperti ini akan menjadi kebiasaan tengah masyarakat. Bila diberikan sebuah peringatan, ya, ini akan membuat orang yang bertindak berlaku seperti ini akan menjadi ya apa nah efek jerah bagi dia. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara yang harus saya lakukan lagi untuk mendakwai saudara saya sendiri yang tidak mau menerima apa yang saya sampaikan? Baik, kita tidak perlu berhenti mendakwai. Mungkin dia mengajaknya hadir pengajian dengan birrul walid, dengan berbuat baik kepadanya, memberinya hadiah, ya, dengan berbuat baik kepada dia, tetap kita menyayangi dia dan seterusnya, ya. Kemudian sampai dia merasa bahwa kita itu benar-benar sayang kepada dia. Ya, kita tidak perlu putus asa. Kita lakukan berbagai upaya agar saudara kita itu mau mendengarkan nasihat. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah saya berdosa karena tidak lagi menegur saudara yang melakukan dosa? Karena kalau disampaikan tidak mau menerima apa yang kita sampaikan, Ustadz. Baik, kita boleh ada namanya itu tahdzir, al-hadar. Jika kita melakukan hal itu, boleh saja ketika dia melakukan kemungkaran dan dia akan menyesali perbuatannya, dia akan berubah. Itu menurut prediksi secara lebih apa namanya dominan persangka kita demikian. Tapi jangan-jangan sampai dia ketika kita jauhi justru dia malah semakin berteman dengan orang yang tidak baik dan kita menutup nasihat dari dia. Ini juga perlu pertimbangan. Jadi hal pertimbangan ini kita lebih tahu bagaimana orang ini dengan kita. Kalau dia dekat, dia sangat sayang mereka, dia sangat butuh dengan kita dan segala macamnya, kita melakukan hal itu dan dia akan merasa tertekan dan dia akan berubah, itu boleh kita lakukan. Bila hal berikutnya yang terjadi adalah justru dia akan bertambah parah,
dan hikmahnya tidak boleh kita lakukan hal itu. Kalau hal itu akan menyebut dia semakin jauh dari Allah, ya, semakin dia akan berteman dengan orang yang tidak berpendidikan dan orang-orang yang sangat berakhlak buruk. Nah, justru itu akan lebih mengkhawatirkan. Itu lebih baik tidak kita lakukan tahzir nama di situ. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, hanya 3 pertanyaan yang masuk. Baik, terima kasih banyak bagi antum semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.